mampu mengutip sifat cerdas orang lain. Maka saya itu senang banget bertemu dengan orang-orang pintar. Dulu waktu saya kuliah S1, ada dosen, sekarang sudah almarhum, mudah-mudahan Husnul Khatimah, dosen saya ini. Ada dosen yang sangat pintar, bukunya banyak, tapi oleh mahasiswa kakak-kakak saya, angkatan saya, dia terkenal sangat sulit membimbing skripsi. Tapi saya baca buku-bukunya bagus, tapi katanya sulit banget, sulit dan lama. Justru waktu itu saya kepikiran, saya ingin ngambil, kan kita mengambil dosen pembimbing itu boleh pilih. Justru bapak itu saya pilih sebagai dosen pembimbing saya yang pertama. Orang lain nggak pada pilih, saya pilih. Karena apa? Saya mikir bapak ini pintar, kemudian bukunya banyak. Hanya saja ada pengalaman orang-orang tidak apa ya? Mungkin ekspektasi bapak itu terhadap orang lain juga tinggi. Sehingga kalau, aduh ini apa sih, betulin lagi, ini betulin lagi, karena dia orang pintar kan, jadi dia juga berharap apa yang bisa kita kerjakan juga bagus gitu. Tapi itu justru menjadi penyemangat buat saya. Dan saya waktu bimbingan sama beliau ternyata aman-aman saja, karena saya berniat, saya ingin pintar, belajar pintar seperti dia, maka saya nggak boleh berlari, saya harus semakin mendekat sama. Maka oleh karena itu saya sama sekali bergaul dengan orang-orang hebat, orang-orang pintar. Tetapi lebih baik, lebih banyak lagi dengan orang-orang baik. Karena orang pintar, orang hebat belum tentu baik. Kalau bisa nih pintar dan baik. Teknik berbicara di depan umum. Oke. Semua kejayaan datang dari keberanian untuk memulai. Sekali lagi tadi, ini sejalan dengan kalimat saya. Yang tidak berani akan terbunuh oleh ketakutan. Semua kejayaan datang dari keberanian. Kalau kita berani mencoba, insya Allah kita bisa. Saya lanjutkan. Oke. Memandu acara itu beda-beda namanya ya. Ada MC, Master of Ceremony, ada pembawa acara, ada presenter, ada protokol, penyiar, moderator, host, reporter. Semuanya mengacu pada hal yang sama. Fungsinya adalah memandu sebuah acara. Hanya saja apa? Karakternya berbeda. Bedanya MC sama pembawa acara apa? Atau hal yang sama? Sama. Mengacu pada hal yang sama. Hanya saja kalau kita bilang pembawa acara, biasanya pembawa acara itu terikat dengan susunan acara. Dia tidak punya kebebasan berekspresi lebih luas kecuali memanggil, mengucapkan terima kasih. Kalau MC itu karakternya dia lebih eksploratif, lebih bisa mengeksplor, memberikan sentuhan pada sesuatu sehingga lebih menarik, lebih responnya biar lebih bagus, maka dia akan menyampaikan kalimat-kalimat tertentu. MC, pembawa acara lebih terikat pada susunan acara. Tetapi dalam kehidupan hari-hari, MC dan pembawa acara oleh orang-orang dianggap mengacu pada hal yang sama. Tapi itu perbedaan tipisnya adalah kalau pembawa acara itu, maka ada suatu ketika saya sedang menjadi pembawa acara tertentu di peresmian kegiatan tertentu, dihadiri oleh pejabat tertentu. Pemilik acara bilang, Pak tolong dihidupkan acaranya. Ketika dia bilang dihidupkan acaranya, maka harus saya berimprovisasi, bereksplorasi, memberikan sentuhan lain di luar susunan acara. Tapi yang tidak mengerti orang yang hadir itu loh, MC-nya coba nggak usah bacain aja, bacain, memanggil, mengucapkan terima kasih. Saya biasanya bertugas tanya kepada yang punya acara. Saya MC-nya lempeng-lempeng saja, atau saya boleh berimprovisasi agar suasana jadi lebih hidup. Kalau yang punya acara boleh Pak berimprovisasi, saya berimprovisasi. Kalau nggak boleh Pak ya sudah. Acara-acara pemerintahan misalnya pasti hanya memanggil dan mengucapkan terima kasih. Ya, jadi sesuaikan acaranya. Presenter biasanya itu terkait pembawa acara yang di TV ya. Ada news, berita atau non news di luar berita, acara-acara yang sepanjang umum. Nah, bedanya sama host apa? Host Yang di Zoom. pembawa acara yang biasanya sudah punya nama.
pembawa acara yang sudah punya jam terbang, pembawa acara yang sudah terkenal. Contoh, pembawa acaranya siapa di TV itu? Ternyata yang bawain acara artis, yang bukan MC sebelumnya, tapi dia artis, dia host, orang terkenal, orang yang sudah kita kenal sebelumnya. Nah, misalnya begitu. Kalau saya di Bontan sering dibilang kalau di TV host Abdul Hakim, mungkin ukuran keterkenalan saya adalah di kota Bontan, bukan di Jakarta. Ya, moderator, dan seterusnya udah tahu pasti ya, nyambung. Kemampuan yang harus dimiliki oleh semua orang yang ingin berbicara dengan baik adalah public speaking, yaitu cara berbicara di depan umum. Kembali yang tadi, baik verbal maupun non verbal, baik ucapan maupun sesuatu yang menyertai ucapan. Kepribadian menarik. Kenapa penting bagi seorang penceramah, pembicara, guru, politikus yang biasa tampil berbicara? Karena kalau seseorang sudah dianggap mempunyai kepribadian tidak baik, orang itu baru berdiri di sini saja sudah ada penolakan dalam hati audiens. Ah, ini lagi, pasti ngomong itu lagi. Maka kepribadian menarik itu menjadi penting. Setiap orang, nggak ada yang sempurna. Tugas kita adalah menyempurnakan yang tidak baik. Oh, saya kurang apa, dibaikin. Jangan sampai orang kita baru dipanggil, diteriakin, misalnya, dan seterusnya. Ketiga, kreatif dan entertainer. Kreatif itu mampu mengolah sesuatu dengan kreatif. Entertainer dapat menghibur. Ada orang yang baru ngomong, orang sudah ketawa. Padahal kalau saya ngomong kalimat itu tidak ada yang ketawa. Karena ada orang-orang yang dilahirkan dengan wajah sudah lucu, cara berbicara sudah lucu. Kalau kita tidak punya kebiasaan itu, kita susah. Nah, karena saya nggak bisa ngelucu misalnya, saya menyematkan atau menempelkan informasi-informasi baru, informasi-informasi menarik yang orang gitu. Sama, satunya menghibur dengan lucuan, satunya menyuntik sesuatu dengan informasi baru, sama-sama. Oke, lanjut. Ini adalah beberapa contoh orang-orang yang punya cara yang berbeda. Ini adalah Barack Obama. Dia adalah presiden pertama berkulit hitam di Amerika. Dia terkenal sebagai pembicara yang baik. Kalau ini Soekarno. Dia terkenal sebagai orator. Orator itu orang yang berbicara, orator yang baik. Salah satu orator terbaik dari presiden kita sampai saat ini adalah ini. Kalau ada juga yang nggak bisa ngomong soalnya, nggak bisa cuma membaca. Astagfirullahaladzim. Tapi nggak boleh. Ngomongin fakta itu nggak apa-apa ya. Karena pembandingnya adalah ini. Pembandingnya adalah Soekarno. Kemudian anak-anaknya nggak ada yang kayak Soekarno sih. Ngomongnya nggak ada. Ini paling bagus. Makanya dia dipajang di poster di manapun sebagai iklan. Padahal yang mengiklankan pakai dia belum tentu sama seperti ini. Asal apa sih, ngomong apa sih? Yang ketiga, ini siapa? Arief Suditomo. Ini tiga-tiganya adalah presenter TV. Ini dulu waktu kamu masih kecil masih seperti dia nih kan, Just Alvin. Dia karakternya adalah empatif. Empatif itu orang yang nggak mau ngomong rahasianya bisa terbongkar rahasianya karena dia ngomong dengan sangat empatif. Lalu kok bisa? Pasti itu menyedihkan sekali. Dia nggak sadar karena sumbernya keluar kalau sampai habis. Berkisar tentang empat ya. Kalau ini kocak, dia dengan gaya agak keputri-putrian begitu. Dia diingat orang karena itu karakter namanya. Dia ciri khasnya dia. Kalau Arief Suditomo selain ganteng, dia bagus. Ini contoh saja ya. Ini apa? Setiap orang berbicara harus punya karakternya masing-masing. Nggak perlu dulu banyak. Zaman saya masih kecil, Zainuddin, Ustadz Zainuddin sangat terkenal. Kemudian ada beberapa orang yang memang karakternya mirip, ya nggak apa-apa. Tapi jangan dimirip-miripkan. Kalau dimirip-miripkan, jatuhnya kita dibandingkan dengan orang yang kita tiru. Orang yang kita tiru tetap lebih bagus. Ada penyanyi bagus banget. Ada yang tiru, tetap saja dia tidak akan sebagus penyanyi asli yang ditiru. Namanya juga tiru. Kita nggak perlu dilakukan lain.
menjadikan orang lain sebagai contoh tanpa mengcopy atau mencoba menjadi dia, karena jatuhnya tidak baik. Ini menurut saya cantik semua. Ada yang nggak ada nih? Cantik semua. Ini siapa namanya? Ya, Oprah Winfrey. Dia punya acara Oprah Winfrey Show di Metro TV disiarkan, tapi di luar negeri ya aslinya. Dia adalah salah satu wanita terkaya di dunia. Dan buat saya dia cantik karena dia smart. Kalau ada orang pintar itu, saya wajah itu kedua. Pintar itu bikin jatuh cinta. Iya benar, saya suka jatuh cinta pada orang yang pintar. Dulu masih cerita dikit, maka dulu waktu saya kuliah itu saya suka sama kakak-kakak kelas. Karena apa? Kakak-kakak kelas pasti lebih pintar dari saya karena belajar lebih dulu. Saya lebih kakak-kakak yang dewasa itu seneng banget. Makanya dulu saya nggak pernah jatuh cinta pada teman satu kelas kalau aja dari kelas. Apa ini diajak ngomong kayak nyambung gitu. Tapi ternyata saya dapat dari kelas istri saya. Waktu berubah, jodoh itu sudah ditulis sama Tuhan, sama Allah. Oh jodohmu ini, gitu. Sudah. Tapi semua itu menyenangkan. Ini adalah Desti Anwar, Najwa Shihab, Nita Talisa. Kalau Talian ingat itu. Najwa Shihab ini adalah salah satu presenter yang galak di TV. Tapi sebenarnya perbedaannya adalah dia sangat cengeng. Dia sangat perasa. Saya pernah cerita. Jadi saya baca kisahnya, dia anak keduanya atau yang kedua kalau nggak salah ya, itu meninggal waktu masih kecil dan dia nggak bisa move on sampai sekarang. Maka sampai sekarang kamar anaknya yang meninggal itu tetap seolah-olah anaknya masih hidup, jadi dia masih nyapa anaknya terusnya. Peka, dia sangat peka hatinya. Tapi lihat di TV, semua narasumber takut karena takut ditelanjangi pikirannya. Oke, ini presiden berikutnya siapa tuh? Anies, Sandiaga, siapa lagi? Asik. Ini karakternya beda-beda semua nih. Ini orator dulu, ini pembawaan yang sangat humble, orangnya itu nyenengin, ya kan? Kita nggak bicara itu jeleknya orang. Ini cara berbicara. Orator berapi-api, dia tenang, simpatik Bapak Soeharto, ya kan? Masih asik zaman saya dulu toh. Ya. Habibie tipikal smart, ngomongnya intelek dan ngomongnya agak tegal-tegal bercampur bahasa Inggris dan Jerman gitu ya. Pak Abdurrahman Gus Dur, dia tipikal orang yang ngomongnya ceplas-ceplos, tergantung bisikan atau yang dia pikirkan karena dia pemandangannya, cara pandangnya kan terbatas. Jadi apa yang dia dengar dengan dia. Kalau ini menggebu-gebu tapi nggak tahu menggebu-gebunya itu apa. Saya nggak ngomong ya, audien yang ngomong. Tapi iya sih. Gimana sih jadi gibal gitu ini? Enggak, ini kan membandingkan cara berbicara presiden. Ini gagah. Saya pernah bertemu 2 kali dalam acara. SBY itu gagah, tinggi besar gitu dan sangat wibawanya sangat kuat. Ya, ngomongnya nggak banyak. Kalau ini presiden Indonesia saat ini, no comment. Tadi merasa salah nanti. Oke, ini contoh-contoh acara ya yang pernah saya. Alhamdulillah, saya itu tinggal di Bontang, tapi berkesempatan mau wawancarai banyak orang narasumber yang datang ke Bontang, entah itu artis, ustadz, politikus, alhamdulillah banyak banget. Saya saja dulu saya tidak mendokumentasikan kebersamaan saya. Saya mencari foto-foto lama gitu. Foto-foto sama Ustaz Jeffrey, sama Gito Roli, sama saya yang pernah ke Bontang, W.S. Rendra, tapi yang begitu nggak begitu. Terakhir saya dikirim teman saya, ini loh fotomu sama Ustaz Jeffrey, tapi sudah berlalu gitu, udah nggak jelas gitu Ustaz. Tapi itu kesempatan. Beberapa kali namanya komplimen itu kayak semacam pujian, semacam reaksi positif dari orang. Saya beberapa kali bertemu dengan narasumber nasional dan
Saya nggak GR juga, maksudnya saya hanya cerita. Saya merasa senang karena ada beberapa yang bilang, Mas Hakim dari Jakarta juga. Maksudnya mereka berpikir bahwa saya sebagai moderator, sebagai MC, moderator terutama, kalau lagi talk show, dikira saya bukan orang Buntang. Serius. Ada juga suatu ketika narasumbernya baru beberapa kali datang ke Buntang dan saya mendampingi untuk talk show-nya. Kemudian dia selalu bilang begini, Mas Hakim yakin ya di Buntang? Iya Pak. Kenapa harus di Buntang? Ya, kenapa nggak di tempat yang lebih besar lagi gitu, untuk mengumumkan itu? Sudah Pak, dulu saya pernah zaman tahun 2000-an saya pernah diajak teman saya pindah ke Jakarta. Pada waktu itu saya punya anak kecil sudah. Sahabat saya pindah ke Jakarta dan sekarang sukses di Jakarta. Waktu itu saya nyali saya orang besar. Saya bilang ke teman saya begini, kamu pindah gak bawa istri enak gitu. Saya pindah bawa istri dan anak kecil. Kalau saya nggak dapat pekerjaan, istri anak saya kelaparan. Tapi seandainya dulu saya berani ya mungkin berbeda. Tapi ya disyukuri aja. Oke, berbicara itu bagaimana? Singkat-singkat ya, karena waktu kita juga. Oke, sambil di scan, tetap dipoto dalam matanya, di scan di pikirannya. Nah, itu ya. Lanjut ya. Kebaca kan dari belakang. Ntar ngomong saya tak perlu ngebahas, tak perlu saya jauhkan. Jelas apa nggak sih? Jelas. Takutnya nggak jelas. Terus saya ngomong sendiri. So asik gitu. Oke. Proses berbicara kepada semua orang dengan sengaja untuk mempengaruhi atau menghibur, ini adalah public speaking ya. Kemudian tip, kalau dijelaskan salah satu bakal panjang, maka dibuat tips singkat berbicara kita. Satu, buatlah perencanaan. Dalam berencana, pastikan kita tahu, kita pengirim pesannya, kita pembicaranya. Lalu pesannya apa? Message-nya apa? Medianya apa? Pastikan medianya garingan itu nggak pakai apa-apa, begini doang, atau pakai beginian. Saya harus berdiri, saya harus pakai pointer, tidak perlu, dan seterusnya. Dipikirkan, receiver penerimanya harus tahu siapa yang akan berbicara, materinya apa, melalui media apa, sampai pada menganalisis siapa yang akan menjadi pendengar atau audiensnya. Harus tahu. Makanya saya nanya berapa kali ya? Nanya pesertanya siapa, targetnya apa, ya kan? Tadi malam saya tanya lagi kan? Iya, agar saya tidak salah. Jangan sampai saya berpikir audiens saya A, ternyata audiens saya B. Itu berpengaruh terhadap cara penyampaian yang pertama. Bahasa yang digunakan pengaruh juga, ya. Atau baju, misalnya saya datang ke sebuah sekolah dengan konsepnya casual, saya pakai kaos bergerak cukup, misalnya gitu, itu adalah penting. Tahu perencanaan. Kedua, mengumpulkan bahan. Kita sudah tahu kita bakal berbicara apa. Disuruh ngapain? Kalau saya disuruh berbicara public speaking, maka saya mencari tahu, mengumpulkan data. Karena sebagai pembicara kita harus tahu dan kita harus tampak smart. Tampak smart. Tanpa kita bilang saya smart, tapi orang bilang oh smart ini. Minimal pada bidang yang dibawakan. Kalau saya disuruh public speaking, berarti saya harus smart di bidang public speaking. Jangan sampai saya diundang public speaking, tapi saya tampak tidak menguasai. Karena banyak pelatihan tertentu. Pelatihan A, B, C, kemudian saya datang, bukan sok pinter. Ini salah dengan materi deh. Ngajar public speaking, tapi dia sendiri nggak pernah tampil. Konyol buat saya. Ya, ngajar public speaking, tapi dia apa sih? Bukan MC, bukan pemberi materi, bukan apa ya ini kira-kira. Dia tahu teori banyak, tapi belum tentu kasus praktik berbicara. Maka mengundang orang untuk materi apapun dipikirkan, oh ya, kira-kira dia punya pengalaman di bidang itu dan punya praktiknya nggak, sehingga bisa berbagi pengalaman. Nah, kemudian
tulis sejumlah gagasan di selai kertas. Maka ada namanya istilah key card. Bisa dipanjangkan, itu artinya beberapa. Key itu kunci, K bisa cuy, itu catatan penting juga Q. Kemudian istilah yang digunakan adalah key card. Maka kalian adik-adik saudara kalau lihat di TV, presenter TV menggunakan, bukan membaca berita ya. Kalau membaca berita sekarang tanpa teks, karena dia membaca teleprompter. Teleprompter itu semacam layar yang sudah ada tulisannya, digerakkan oleh operator, kita tinggal membaca. Kalau dulu kan pembaca TVRI kan pakai kertas kan, dicoret gitu yang sudah dibaca kan. Nah, key card itu misalnya MC sebuah acara TV, dia bawa kertas kecil, itu namanya key card. Isinya apa? Isinya bukan tulisan assalamualaikum sampai akhir. Tulisannya adalah poin-poin penting. Pembukaan, isinya apa? Syukur, kemudian ucapan terima kasih. Kemudian bagian ini isinya ini. Ini bagian isinya poin-poinnya apa? Gitu doang. Poin-poinnya doang. Terus key card ini gunakan untuk berlatih berbicara di rumah. Bedakan kamu membuat, saudara-saudara membuat pidato satu lembar, dihafalkan 10 hari, lalu hafal. Dengan hari ini, hari pertama untuk kita latihkan selama 10 hari, gagasan pentingnya saja. Maka setiap kita berlatih, kita akan menggunakan bahasa yang berbeda. Karena yang sama hanya poin-poinnya, tapi pengantarnya bahasanya berbeda. Ketika kita tampil, kita lebih natural dibanding orang yang menghafalkan. Karena kalau menghafalkan itu, kalau ada bagian yang dia lupa, satu kalimat lupa, dia akan mikir, kalimat berikutnya apa ya? Karena pemantiknya hilang. Pemantik awalnya, setelah kalimat kedua kan harusnya ketiga, tapi karena kedua hilang, ketiganya nggak nyambung. Maka key card gunanya untuk itu. Key card itu usahakan kertas agak tebal. Kalau bisa kertas cover. Misalnya kalau kita fotokopi buat cover buku kan, kertas itu kita gunting jadi 4 misalnya. Jangan kertas folio biasa digunting karena dia akan terbang-terbang dan gampang lecek. Maka dibuat yang kertas lebih tebal. Bahkan kalau acara-acara sifatnya resmi banget, biasanya key card saya kemudian saya laminating. Setelah dibuat ketikan, kemudian dilaminating. Atau kertas yang biasa kita gunakan untuk key card itu sudah kita siapkan. Kertas sampul kita bagi 4, kita laminating. Lalu gimana? Nanti ini akan bisa kita gunakan terus. Caranya kita print apa yang poin-poin yang kita buat, printan kita gunting-gunting, kita tempel di situ. Selesai kita buang. Nanti lembaran key card-nya masih bisa kita pakai berikutnya lagi. Itu juga bisa. Tapi kalau saya print pakai kertas foto yang tebal itu. Karena biasanya kalau saya MC pengantin misalnya atau moderator kegiatan tertentu, biasanya di kamarnya saya beri gambarnya. Kalau pengantin saya beri gambar bunga, nama pengantinnya misalnya. Kalau moderator diskusi X gitu, biasanya di covernya itu saya beri tulisan moderatornya itu adalah moderatornya, nama acaranya biasanya gitu. Tapi kalau saya juga polosan nggak apa-apa. Polosan kertas tebal tadi sudah kita polos, sudah kita laminating misalnya. Kalau nggak sempat laminating ya kertas tebal. Bisa kalau sudah kita laminating bisa kita gunakan berulang. Ya. Berikutnya, tidak percaya diri itu karena apa? Karena wawasannya kurang, penampilannya kurang, tidak komunikatif, maka kita menjadi tidak percaya diri. Ya. Berikutnya, seharusnya banyak membaca, banyak belajar, banyak mencoba, maka kita akan bertumbuh menjadi sosok yang smart dan elegan, percaya diri. Ya, saya selalu kuncinya adalah membaca, mencoba. Maka kalau adik-adik di rumah saya, buku di rak buku saya di lemari itu ragamnya bermacam-macam. Banyak maksudnya karena saya suka baca buku. Mau mulai bacaan remaja ada, paling banyak saya sebenarnya biografi. Saya senang sekali baca biografi karena biografi itu mengenal pengalaman orang secara langsung, baik jatuh maupun bangunnya, itu enak banget. Tapi sebetulnya berbagai macam. Tidak rapi, tidak segar, tidak serasi, maka menjadi aneh. Contoh, mohon maaf saya buat contoh yang agak ekstrim.
Kalau gambar yang bawah itu kan di Bontang kadang ada yang jalan-jalan pakai bedak itu ya. Ada ya? Saya pernah menemukan beberapa orang lagi pakai bedak dingin ini dan dia keluar rumah. Cantik banget sih, seksi gitu. Tampil elegan, memperhatikan busana, make up, tata rias wajah, rambut, jilbab, cara jalan, duduk, berdiri, senyum, semua ada aturannya. Maka kalau kamu belajar etiket, adik-adik, itu ada semua. Saya tidak memberikan materi etiket secara khusus. Oke, jadi tadi yang saya bilang first impression, 30 detik yang menentukan. Ekspresikan diri dengan karakter yang kuat dan penampilan yang tepat. Tugas kita adalah di 1 menit pertama. Pastikan assalamualaikum kita jelas, menyapa kita jelas, sehingga orang yang nonton langsung bangun. Ya, saya suka mengawali pembicaraan dengan quotes atau kalimat bijak seperti tadi. Bisa begitu saya suka. Kreativitas lebih hebat dari pengetahuan. Albert Einstein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misalnya begitu. Misalnya, tapi kalau Pak saya ini harus assalamualaikum dulu. Ya kan? Kalau 30 sampai 60 detik pertama kita gagal, saya bilang di awal tadi, sulit membangkitkan motivasi audiens untuk respon kita. Bisa, tapi lebih sulit dibanding kita sudah siapkan. Saya akan membuka dengan assalamualaikum. Saya suka diingetin sama Abang Mandi. Beberapa kali saya acara dengan beliau, ada beliau pasti kemudian atau pengantinan yang saya harus baca kayak tadi dengan alhamdulillah dan seterusnya. Pasti Abang bacaan dulu, bagian ini yang kurang ditebelin dikit. Ya, asal ada orang sebenarnya saya praktekkan, ada orang suaranya kayak Abang Mandi, agak tebel-tebel gitu kan. Tapi beda, Abang itu lebih tebal. Saya udah bilang ini, assalamualaikum itu jangan ditarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kan, assalamualaikum dan tebel lagi. Warahmatullahi dilafalkan dengan betul. Bukan, kalau kita kan bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tipis aja, gitu. Harusnya kan assalamualaikum, apalagi kalau mengawal pembicaraan gaya Abang itu pas banget. Tadi orang langsung melek gitu. Ya, jadi diawali dengan pelafalan yang tepat, dengan intonasi yang tepat, power yang tepat, sehingga orang langsung klik sama kita. Impresinya dapat, kesannya langsung dapat. Oke? Dengan apa? Dengan kontak mata, dengan bahasa tubuh yang tepat. Jangan mulai